guys, jumpa lagi dengan saya Wafda. Kali ini di Dokumenter Sejarah, saya datang ke salah satu situs purbakala, tepatnya di Cibalai, yang sudah ada sejak zaman Megalitikum. Situs Cibalai atau situs Arca Domas Cibalai terletak di bawah kaki Gunung Salak, tepatnya Kecamatan Tenjolaya. Karena lokasinya yang masih di dalam hutan, untuk masuk ke situs Cibalai ini harus melewati jalan setapak yang jaraknya kurang lebih 800 meter. Jadi, bagi teman-teman yang mau mengunjungi situs Cibalai, harus siap-siap menjadi penjelajah. Karena dari tempat parkir sampai ke gapura masuknya harus jalan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, host dari kelompok 3. Kali ini kita ada di situs kawasan Cibalai Kabupaten Bogor. Apa aja yang di dalam? Yuk kita masuk. Nah, dari gapura kita masih harus naik ke atas dengan tangga dan jaraknya lumayan jauh untuk sampai ke atas. Akhirnya kita sudah sampai di atas. Beginilah pemandangan di situs Arca Domas Cibalai. Di sini saya bertemu dengan salah satu warga yang merawat situs Cibalai. Namanya Pak Deni. Saya juga sudah mengobrol dan bertanya-tanya sedikit banyak tentang situs Arca Domas Cibalai ini. Nama Pak Deni sebagai juru pelihara situs Arca Domas atau yang dinamain situs Cibalai ya, masyarakat di sini. Di sini situsnya ada 8 ya, yang terdiri dari situs Enong Kasang, terus Balai Kambang, Arca Domas, situs Batu Bergores, situs Jami Paciing, situs Pasir Mangis dengan situs Cipangantehan, dan situs Kebon Kopi. Ini yang dinamain situs Arca Domas yang area ini salah satunya peninggalan dari masa megalit ya atau masa megalitikum. Ini usianya udah 3000 tahun sebelum Masehi. Usianya 3000 tahun sebelum Masehi di sini. Ini pertama kali ditemukan oleh Belanda tahun 1914. Kalau bentuk bangunannya di sini punden berunak, terdiri ada batu menhir, susunannya ini balayan atau yang dinamain
teras. Ini terasnya ada 5 atau 5 kasta di sini. Ya, ini. Wah, keren banget ya situs Arca Domas Cibalai ini. Seperti yang kalian lihat, ada banyak macam situs yang berada di kawasan situs Cibalai ini. Kalau pertama kali kan masyarakat di sini kan bercocok tanam ya, menanam padi kering. Ternyata pas dikupas sebelah sini ada bentuk kayak bentuk makam gitu. Terus dibersihin sama masyarakat di sini, sama kakek Kang Deni di sini, dikupas ternyata bentuk bangunannya kayak bentuk makam katanya. Pas dikupas langsung didaftarin ke dinas kepurbakalaan. Alhamdulillah ini dari tahun 1982 itu udah ada juru pelihara atau juru kunci kalau sebutan dulu. Kalau sekarang sebutannya juru pelihara, kalau dulu juru kunci. Tahu nggak guys, ternyata Pak Denny ini sudah mulai merawat kawasan situs Cibalai ini dari tahun 2005 loh. Wah, kalau sampai sekarang tahun 2020 berarti sudah 15 tahun ya. Untuk pengunjungnya Pak, ada berapa banyak sih pengunjung yang sering datang ke sini dan Kalau untuk sebelum apa? COVID mah alhamdulillah banyak tuh. Pas kesini udah mulai dibuka sedikit-sedikit, cuman berkurang ya. Biasa sebulan itu bisa mencapai 150, paling sekarang ada 60 lah satu bulan. Biasanya apa aja Pak yang ini dilakukan pengunjung di sini? Biasanya dia ada yang juga meditasi, yang keduanya ada yang untuk pengenalan sejarah juga, atau yang dinamain napak tilas ya, ke sini juga. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. Kalau yang dinamain situs Endong Kasang itu jadi bentuk batunya kayak bentuk endong. Ya kayak bentuk endong, kayak bulat. Kalau zaman dulu itu kayak bentuk tas. Cuman kalau bentuk bangunannya sama, punen berunak cuman kecil ya. Itu yang dinamain balai kamang yang di bawah itu dulu itu kayak bentuk ini, bobalean. Bobalean, cuman sekarang udah yang punya tanahnya kan dirubah, dipakai sebagian dipakai bikin rumah. Pengurusan. Kalau kesininya alhamdulillah udah kawasan taman nasional atau tempat pemerintahan di sini. Jadi nggak bisa merubah lagi area sini. Kalau itu kan yang di bawah itu tanah pribadi. Tanah pribadi. Kalau ini yang dinamain arca itu kan harusnya ada patungnya. Iya, Kalau di sini nggak ada patung, cuman ada bentuk batu kayak bentuk muka. kayak bentuk muka di dalam. Itu satu lagi. Kalau yang aslinya itu yang dinamain situs Cibalai ya ini. Situs Cibalai itu C-nya itu air kehidupan, balayannya itu balayan batunya. Sini. Terus yang itu situs kebun kopi, yang dinamain situs kebun kopi itu ada pohon kopi di dalamnya di areanya. Jadi masyarakat di sini sebutannya situs kebun kopi. Dari situs kebun kopi itu kurang lebih ada 200 meter itu yang dinamain situs Jami Paciing, atau cerita masyarakatnya itu Taman Sriwidari ya. Jadi namaan Jami Paciing itu namaan orang. Namaan orang. Jadi dulunya itu namanya Paciing itu membuka area itu untuk bercocok tanam padi kering. Itulah ketemulah semacam bentuk-bentuk batu yang punen berunak itu. Jadi sampai sekarang itu namanya situs Jami Paciing. Awalnya gitu ya. Ya awalnya. Semacam batu bergores tuh dari situ kurang lebih 300 meter ya. Ada juga namanya batu bergores, itu batunya kayak goresan atasnya, bentuk batunya kayak bentuk burung ya. Cuman di belakangnya itu ada goresan. Ada goresan batu, itu yang dinamain situs batu bergores. Ada juga dari atas namanya situs Pasir Mangis, atau cerita masyarakat di sini Sikabayan katanya. Jadi bentuk pasir itu kan tinggi. Pasir itu tinggi. Kalau bentuk bangunannya sama, punen berunak atau salah satu tempat pemujaan dari arwah leluhur.
Wah, keren banget ya. Setiap situs punya sejarah dan maknanya masing-masing. Sayangnya, karena waktu kita terbatas, kita harus berpisah di sini. Terima kasih guys sudah menonton dan sampai jumpa.